Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada hudah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim sayyidina wa maulana Muhammadin habibil mahbubi syafil alali wa mufarrijil kurab. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal mutarram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, terusus ketua DKM Masjid Jami Al Barokah Al Mukarram Bapak Ustadz Sodikin, juga guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ustadz Sunario Anggit, Bapak Ustadz Santoso, tak lupa Pak Ketua RT 01 Bapak Kuat Waluyo, para sesepuh dan bini sepuh, para haji sepuh, alhamdulillah, Bapak Satino, Bapak Jangku, Bapak Wardoyo, Bapak Jopin, Bapak Suwardi, juga Bapak Parwoto, Bapak Haji Maman, Bapak Saimin, Bapak Supri, Bapak Kasimin Kumis, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa takdim hormat saya kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmatnya. Juga sholawat terbingkai salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni Nabi wa Habib pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Harapan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pertemuan kita malam hari ini berkahnya luar biasa. Selain makanan juga ada rokok juga, berkah pokoknya malam hari ini. Ada donatur. Pengajian kita minggu yang lalu terkait a'dzarus shalah, uzur di dalam sholat. Malam hari ini kita lanjut tentang syarat-syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini pasal. Surutu sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Samaniyatun, itu ada 8. Syarat sahnya sholat itu ada 8. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Kalau syarat wajib sholat seperti muslim, terus apalagi mukallaf atau balik dan berakal, itu syarat wajib sholat. Di luar daripada itu enggak wajib. Umpama non muslim ya enggak wajib sholat. Anak kecil enggak wajib sholat. Seandainya pun sholat,
sebagai tamrinan, belajar. Pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Bagus tuh kalau bocah rajin sholat, kayak si Pajul rajin bener di sholat. Adan asar jam 3, jam 2 udah adan dia mah. Saking rajinnya tuh diomelin dulu mah. Hebat dia mah. Nah itu syarat wajib, harus mukallaf, baligh, juga berakal, punya akal. Jadi kalau kita nggak mau sholat ya nggak diwajibkan sholat ya harus anak kecil. Ya, tapi masih yang kecil terus ya, pasti ada baliknya. Juga kalau nggak pengen sholat ya harus nggak punya akal, berarti ya gila. Gitu. Kalau nggak pengen sholat ya harus gila. Nah itu syarat wajib sholat. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Jadi surutus sholat wahiyya ma yutawaqqafu alaiha sihatus sholat walaysata minha. Jadi syarat sah sholat itu sesuatu yang butuh kepada sesuatu itu tentang sahnya sholat. Artinya tidak sah sholat kita seandainya kalau tidak ada yang itu tadi. Tapi itu bukan bagian daripada sholat, artinya di luar sholat. Tetapi sholat tidak sah kalau tidak ada yang nanti yang akan kita bahas. Makanya kalau kayak imam itu kan sebetulnya harus paham mana syarat sahnya sholat, mana rukun sholat, mana batal sholat, mana sunah-sunahnya sholat, mana kriteria imam. Itu harus paham tuh. Kalau imam tuh jangan sampai rukun sholat aja nggak tahu, batal sholat aja nggak ngerti, syarat sahnya sholat aja nggak tahu. Nah, jadi sesuatu yang butuh kepada sesuatu walaupun ini di luar sholat, gitu. Tapi kita harus paham. Nah, syarat sahnya sholat itu sama niyatun ada 8. Yang pertama Toharatul hadatsaini, harus suci, harus bersih dari 2 hadas, baik hadas asghar maupun hadas akbar, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil itu yang mewajibkan wudu, kalau hadas besar mewajibkan mandi. Nah gitu. Maka harus suci dari kedua-duanya kalau kita mau sholat, karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau kita batal, cek hilang. Kalau kita batal wudu kita, cek oh lagi dicari. Nah, jadi harus suci, harus bersih dari hadas 2. Hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil mewajibkan wudu, hadas besar mewajibkan mandi. Contoh, umpamanya kita kencing, batal nggak wudu kita? Batal, berarti harus ngapain kita? Kalau mau sholat harus wudu. Nah, hadas besar, contoh keluar air mani, kayak kemarin udah dibahas tuh. Apalagi keluar air mani, hubungan suami istri itu mewajibkan mandi. Jadi kalau kita belum mandi ya nggak sah sholatnya, gitu. Karena harus suci dari 2 hadas. Paham sampai di sini? Nah, paham.
Jadi harus suci, harus bersih dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ada kasus umpama begini, kita bepergian jauh, di tengah perjalanan nggak ada untuk bersuci. Karena untuk bersuci itu harus air dan debu atau tanah umpama gitu. Ini nggak ada, pokoknya berarti kita naik pesawat, berarti kita naik kapal. Ada di kapal apa? Air laut, umpamanya kita wudhu takut nyemplung, berarti kan? Atau di pesawat nggak bisa wudhu umpama. Tiba-tiba datang waktu sholat. Bagaimana kita sholatnya? Kita kan nggak wudhu, nggak tayamum, berarti kita lihurmatil waktu, menghormati waktu kita sholat. Nah nanti sesudah sampai baru kita sholat kodok kan gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana seandainya kita habis junub, habis hubungan suami istri, naik pesawat, tapi nggak mungkin ya, cek hilang lagi sob. Naik pesawat habis hubungan suami istri, datanglah waktu sholat. Bagaimana sholatnya? Maka untuk menghormati waktu tetap kita sholat. Cuman ada cumannya. Sholatnya bagaimana? Sholatnya ketika sholat cukup baca Fatihah, nggak boleh baca surat gitu. Tapi yang nggak ada lah, nggak mungkin ya. Masa habis kikuk-kikuk naik pesawat ya kan, nggak lucu. Pasti kan mandi dulu kan gitu. Apa sob? Hah? Dah biarin ini aja. Nah, itu yang pertama. Jadi syarat sahnya sholat itu harus suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Apalagi kita ganti ya, apa-apalah. Iya, bilangin tuh ketuanya. Yang kedua, wasani, yang kedua, toharatu anin najasati, harus suci dari najis, pisaubi dalam bajunya atau pakaiannya, wal badani dalam badannya, wal makani juga tempatnya. Yang namanya sholat itu harus bersih. Pertama itu bajunya, yang kedua itu badannya, yang ketiga tempatnya itu harus bersih dari najis. Jangan sampai pakaian kita, sarung kita, baju kita kena ompol bocah. Perhatiin tuh. Atau nggak kena ompol, umpamanya nyuci. Nih maaf nih ya. Nyuci dicampurin sama pakaian bocah yang bekas ngompol. Dicampur dah di mesin cuci, digiling. Kira-kira bersih nggak tuh? Bersih nggak? Pakaiannya mah bersih, betul. Tapi bisa menghilangkan najis nggak? Tidak. Najis. Makanya hati-hati. Kalau kita masih punya bocah, yang bocahnya masih ngompol, pada satu masih ngompol nggak? Nah itu jangan dicampur bajunya. Kalau dimasukin bareng-bareng sama pakaiannya bocah yang masih ngompol, satu gilingan di mesin cuci nih, di situ, pakaiannya bersih nggak? Bersih. Hilang nggak najisnya? Tidak. Caranya bagaimana? Bersihkan dulu najisnya, baru bisa dicampur. Jangan langsung digabrukin barang-barang di mesin cuci. Betul, pakaiannya bersih, cuman najisnya kagak hilang. Gitu, hati-hati makanya tuh.
Ay malbusu min kuli mahmulin. Gitu. Yang namanya baju itu, yang namanya pakaian itu adalah yang dipakai untuk sholat, seperti peci, sarung, kan gitu tuh. Peci, sarung, apalagi sorban, cek cek cek, aduh hilang-hilangan begini sob. Ya. Peci, sarung, baju lah, pokoknya itu yang namanya baju itu kalau di sini ayam malbusun min kulli mahmulin, artinya yang nempel ke badan kita, baik itu sarung maupun baju, peci, semuanya itu harus suci dari najis. Nah, tuh. Yang kedua harus suci dari najis apa? Wal badani, badan kita. Ayo. Set. Oke. Nah, harus suci dari najis. Yang kedua di badan kita. Nah, badan ini cek hilang-hilangan mulu so. Cakupannya apa yang di badan? Aisyamalu limadahola anfuhu au pamihi au ainihi. Yang namanya termasuk badan itu adalah lubang hidung, mata. Kalau di sini nih, lubang hidung, mulut, mata itu harus suci dari najis. Dulu kalau orang tua kita biasanya kalau sakit mata suka ditetesin air apa tuh? Air kencing tuh, biasa begitu tuh. Padahal secara itu kan najis tuh kan. Tapi ya kadang-kadang bener juga tuh, habis ditetesin sembuh juga, gagangan itu. Nah, tiba-tiba kita wudhu sholat nggak dibersihin dulu, najis nggak tuh? Najis. Gitu. Cakupan wudhu, kalau wudhu itu yang ada di badan itu mencakup lubang hidung, mata, mulut. Makanya ketika kita wudhu ada kumur-kumur. Masukin air ke hidung, bersihkan dulu matanya. Itu ketika wudhu. Cek. Berbeda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib, hidung, mulut, kuping itu bukan bagian daripada badan. Kalau wudhu, hidung, ini anggota wudhu nih. Kalau apa namanya? Mulut, hidung, kuping itu bagian daripada badan. Tapi kalau mandi wajib, cek. Mulut, hidung, kuping bukan bagian daripada badan. Paham? Sama ya, gitu. Bukan bagian daripada badan. Nah. Maka kalau di dalam wudhu ada istilah kumur-kumur, ada masukin air ke hidung, karena ini bagian daripada badan, itu di dalam wudhu. Gitu. Itu di dalam wudhu. Nah. Bagaimana seandainya ada gusi berdarah, nih gusi nih tiba-tiba berdarah, batal nggak sholatnya? Gusi berdarah nih, batal nggak sholatnya? Batal. Bagaimana kalau di pertengahan sholat ngeluarin darah gusi kita? Maka tahan darahnya jangan sampai keluar, nggak batal. Atau mimisan. Kalau sebelum sholat, mimisannya mah dibersihin dulu. Ini di pertengahan sholat, tiba-tiba ngeluarin darah, mimisan kalau bahasa kita mah nih. Ngegenang aja di sini nih, tapi nggak jatuh. Selama mimisan darahnya itu nggak jatuh, maka tetap lanjutin sholatnya dan sholatnya tetap
sah gitu. Itu darah, ya kan? Nah. Lanjut, apalagi yang harus suci? Wal makani, tempatnya juga harus suci dari najis. Ayma yulakyu syai'an min badanihi aumul malubasu. Jadi gini, tempatnya juga harus suci, harus bersih. Cek. Hilang mulu dari tadi. Hah? Cek. Nah, udah saya rapihin. Jadi yang namanya tempat itu mayulaki syai'an min badanihi aw malubasu. Jadi kalau bahasa kasarnya mah begini. Jadi yang melekat di antara dari bagian badan kita yang ditempatin. Berarti begini. Berarti sejadah lah gitu. Contoh begini, sholat sejadah atau karpet, bawahnya itu ada najis, umpamanya ada tai cecek, najis nggak tuh? Najis nggak? Najis, tai cecek najis kan? Nah, tapi kita nggak tahu nih, di bawahnya itu ada tai cecek, maka kalau seandainya kita sujud di situ, di bawahnya itu ada tai cecek, kita sujud di atas tempat sajadah, sah nggak? Batal nggak sholatnya? Tidak, tetap sah. Gitu. Boleh, boleh. Cuman makruh. Bagaimana seandainya ketika kita sujud di bawahnya ada tai cecek, terus begitu sujud keangkat sejadahnya ngikut kelihatan ada tai cecek, sah nggak sholatnya? Batal sholatnya, karena di situ ada tai cecek. Tapi kalau seandainya begitu sujud walaupun di bawahnya ada tai cecek, ada najis, maka diperbolehkan tetap kita sholatnya sah. Kita mau main pas sujud atau pas kolong-kolongannya di bawahnya kita nih ada tai cecek, tapi di bawah sejadah nggak apa-apa, itu sah sholatnya. Atau di masjid ini kan kita cuma berapa sop doang nih, 3 sop, ada yang sholat di luar ngikut, nggak kebagian sejadah, umpama cuma sejadah depannya doang, tapi dia sholatnya pakai sendal gitu. Maka kalau yang begitu diibaratkan kalau orang tua kita dulu sholatnya seperti sholat yang jenazah di kuburan. Bagaimana tata cara sholatnya kalau yang pakai sendal? Sendalnya itu jangan dipakai, harus diinjek buat tatakan. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena kalau dipakai sendal kita kan nggak tahu itu habis nginjek apaan. Siapa tahu kita lewat habis nginjek tai kucing, apa tai yang lainnya kan gitu. Najis nggak tuh sendal kita? Najis. Seperti halnya sholat di kuburan. Yang kuburannya itu yunbas. Yunbas itu berarti kalau Pak RT bilang tuh ditumpuk ya, ditumpang. Nah, kalau gali kuburan pertama nih kan, gali buat kuburan yang kedua, kira-kira tanahnya ini berubah nggak? Berubah, ada bekas jenazah yang pertama, pasti tanahnya ini berubah, namanya yunbas, yang bekas dipakai tanahnya tuh ditumpang. Nah, tanahnya begitu diangkat, nah ini keinjek sama kita, najis nggak tuh? Najis.
Ketika pakai sendal, sendalnya jangan dipakai, jangan dimasukin, bahasa kita kalau jepit jangan apa namanya nih, jarinya tuh jangan dimasukin, keluarin. Jadi sendalnya, umpamanya sendal nih, tumpangin kaki kiri di atas, jangan dimasukin ke jepitannya, injek sendalnya. Itu tata cara sholat ketika yang yunbas atau di kuburan kalau bahasa kita betul. Atau sholat namanya di luar, nggak kebagian sholat di dalam, di luar sholatnya di situ, cuman cukup pakai sejadah doang, dikit doang, banyak buat sujud. Maka sholatnya tadi nginjek ya, sendalnya yang diinjek, jangan dipakai. Nah, gitu. Paham? Oke, lanjut. Terus di sini wa'lam anna najasata ala arba'i aksamin. Ketahuilah bahwa najis itu terbagi menjadi 4. Ada kismun la yufa'anhu bisawbi wal ma'. Jadi najis itu ada yang dimaafkan di badan, tetapi tidak dimaafkan untuk di air. Contoh, darah. Ada darah, umpamanya kita kena luka, ada koreng di sini nih. Nah, begitu Allahu Akbar. Ternyata korengnya ini ngeluarin darah. Maka boleh lanjut sholatnya dan sah, dengan catatan itu darah sendiri, terus nggak sengaja. Jadi nggak sengaja goreng, dikorek-korek biar meleceh, biar keluar darahnya. Nggak gitu. Begitu kalau plek, darahnya keluar, itu maka boleh. Kalau lagi sholat, jangan dia nggak sengaja dikurek-kurek begitu tuh, digaruk-garuk. Nah, apalagi garuknya begini, batal nggak nih? Ada nyamuk di sini, garuk sampai 3 kali gini, batal nggak? Beda halnya garuknya begini, tuh, batal nggak? Batal nggak? Nggak batal, kenapa? Kenapa nggak batal? Karena yang geraknya ininya. Tapi kalau begini, nah ini begini, batal. Hati-hati tuh, bedain gatalnya. Garuk pakai ini dong nggak batal. Tapi kalau sampai goyang begini 3 kali itu batal, gitu. Dimaafkan di badan, tetapi tidak dimaafkan di air. Ini airnya yang kurang dari 2 kula. Contoh, darah itu netes walaupun 1 mili, maka nggak boleh itu buat wudhu. Walaupun cuman 1 mili netes darah kita itu, dengan apa, airnya kurang dari 2 kula. 2 kula itu kalau di dalam kitab-kitabnya itu kurang lebih takarannya 217 liter gitu. Nah, itu 2 kula. Kurang dari itu ada darah netes 1 mili, dikit banget, 1 mili dikit, maka jadi najis, nggak boleh buat wudhu gitu. Ini dimaafkan di air tetapi tidak dimaafkan di badan. Contoh, ada bangkai binatang yang ada darahnya. Apa? Yang ada darahnya apa? Semut. Apalagi? Nah, kalau di sini tuh di baratannya tuh bangkai, di bawahnya cecek. Berarti kecoa. Ada darahnya nggak kecoa? Nggak ada. Semut. Apalagi? Tahun. Nyamuk, ya kan? Nyamuk mah ngisep darah kita, ya kan? Nah, pokoknya gitulah di bawahnya. Ini dimaafkan kalau kena air, jadi celup mau jatuh ke air, di semut. Atau kena kopi, ada lalat. Nah, sebetulnya ada ilmunya tuh. Jadi kalau kopi, ada lalat jemplung ke kopi, yang nyelam itu sebelahnya itu apa namanya nih, sayapnya cuman sebelah, maka jadi racun. Tapi kalau dikelemin dua-duanya,
jadi obat gitu. Ada rahasianya tuh, makanya besok kalau ada lalat cemplung jangan dibuang, kelemin sekalian diuyup sama lalatnya. Apalagi kopinya yang mahal gitu kan. Nah, nyemplung ke kopi kayak itu nggak najis, buang semutnya, kopinya lanjut kita minum kopi gitu boleh gitu. Atau ada lalat plung, buang lalatnya, tetap lanjutin kopinya, nggak najis. Tapi tidak dimaafkan apabila di badan. Contoh begini, kita lagi sholat, selesai sholat nih, umpama di dalam kantong kita ngantongin buku Yasin, habis malam Jumat Yasinan, ya kan? Besoknya asar sholat, buku Yasin masih nempel di sini nih. Kita buka tuh buku Yasin setelah selesai sholat asar, dibuka, ternyata di dalam buku Yasin kita itu ada bangke semut. Ada bangke semut, maka sholat kita tidak sah. Ulang sholatnya, gitu. Buru-buru diulang. Dan ingat, perlu dicatat, sejak kapan kita naruh buku Yasin di sini? Oh, malam Jumat. Begitu saya Yasinan malam Jumat itu, kalau di sini maghrib kan Jumatan, maghrib dibuka, belum ada orang pas halaman itu saya buka, belum ada bangkai semut. Berarti pas Isya itu udah ada semut di sini. Berarti sholatnya berapa yang itu yang ada bangkainya? Isya, subuh, zuhur. 3 sholat itu harus diqodho. Gitu. Karena di dalam Yasin ada bangkai semut. Bagaimana kalau di kantong? Sama. Di kantong namanya ada bangkai cecek, ya sama najis. Berapa sholat yang kita kelewat? Qodho. Gitu, apalagi sengaja ada bangkai kucing di dalam kantong, ya nggak mungkin sih ya bangkai kucing. Gitu. Iya tuh. Tuh, itu dimaafkan di air, tetapi tidak dimaafkan di badan. Yang ketiga dimaafkan di badan dan di air. Apa itu? Jadi ada najis yang dimaafkan di badan juga dimaafkan di air. Contoh begini. Contohnya kalau kita kencing. Nih, kita kencing ke kamar mandi. Ini perasaan kencing ini nyiprat ke sarung kan? Perasaan gitu kan, perasaan ini saya kencing nyiprat ke sarung, tapi enggak gitu. Tapi perasaan nyiprat. Nah, ini dimaafkan. Artinya jangan ragu, ya sudah, kan cuma perasaan. Dimaafkan kalau yang begitu. Boleh langsung. Jangan ragu karena setan begitu, suka was-was. Setan itu ngeganggunya suka begitu. Ketika kita kencing, aduh, jangan nyiprat ke celana. Atau lagi sholat di, bukan, ini lagi sholat nih. Biasanya kalau sholat subuh, perasaan ada angin, tapi keluarnya bukan lewat bawah, angin masuknya lewat perut, lepek gitu kan? Suka begitu kan tuh? Aduh, ini kentut bukan ya? Kan gitu kan? Waduh, batal nih sholatnya. Padahal itu bukan kentut. Angin tuh bukan keluar, tapi masuk ke dalam, lepek kan begitu kan ke perut tuh. Nah, itu yang bikin sak, bikin ragu, lanjutin sholatnya gitu. Karena itu bukan kentut, kecuali memang sengaja dikeluarin, itu beda itu mah. Nah, ini mah yang kadang-kadang angin, perasaan ini angin
keluar tapi kok ke dalam plepek gitu anginnya tuh. Nah itu bikin ragu, itu bikin syak. Itu lanjutin sholatnya. Atau kencing kayak tadi tuh, ini nyiprat ke sarung nggak ya? Udah biarin yang gitu mah. Lanjut. Ini dimaafin ke badan. Atau kita ngelihat air ada di ember, tiba-tiba ada kucing kelihatan sama kita, itu kucingnya kencing di ember. Loh, kucing kayaknya kencing tuh di samping ember tuh. Nah, parani nama kita. Dilihat airnya, dicium, nggak bau tuh, warnanya juga nggak berubah, dijilat rasanya masih tetap. Nah gitu, anggaplah ini airnya masih suci begitu. Boleh kalau yang begitu, dimaafkan gitu. Itu nomor berapa tuh? Hah? Suci yang pertama itu suci dari 2 hadas, yang kedua suci dari najis baik di badan, di baju, di badan, di tempat. Oh berarti nomor 2. Ini sekarang nomor 3. Wasatrul aurati yang ketiga, menutupi aurat di dalam sholat itu harus menutup aurat. Mohon maaf kalau di sini menutup auratnya yajromu tohiron yamnahu ru'yata launal basyar. Artinya yang namanya menutup aurat itu apa saja yang menutupi warna kulit. Berarti kalau menutupi warna kulit mah boleh sholat pakai jas hujan, boleh nggak? Ya boleh, yang penting suci kan gitu. Yang namanya kan yang penting tidak menampakkan warna kulit. Tetapi harus diketahui dulu, auratnya laki-laki itu semana dan semana. Auratnya laki-laki di dalam sholat yaitu baina surah warukbah, antara pusar dan dengkul. Itu dalam sholat tuh. Berarti boleh dong sholat ini umpamanya pakai sarung doang, ke atasnya nggak pakai baju, boleh nggak? Boleh. Jangan ngomongin pantas enggaknya, tinggal aja sama kita pantas apa enggak kan gitu. Tapi kalau boleh mah boleh nggak? Boleh. Atau pakai celana pendek, yang penting nutupin dengkul, boleh nggak? Boleh. Pantas nggak? Ya itu, jangan nanyain pantasnya. Kalau boleh mah boleh. Cuman ada cumannya yang harus diperhatikan. Ketika kita sholat itu biasanya pakai celana jin. Pakai celana apa? Jin. Bukan celana setan nih, celana jin. Yang ketika sholat kita pakai celana jin, pakai kaos yang ketat. Mohon maaf ketika sujud, belahan pantat kita kelihatan. Mohon maaf tuh, itu harus diperhatikan. Maka batal sholatnya. Mohon maaf. Baina surah warukbah, antara pusar dan dengkul itu, pusar bukan hanya yang di depannya doang, itu sampai ke belakang lurusannya pusar itu harus ketutup. Jadi jangan mentang-mentang baina surah warukbah, antara pusar dan dengkul, udah pusarnya doang, belakangnya nggak diperhatikan. Perhatiin gitu. Ada kasus, bagaimana seandainya kita sholatnya pakai celana, celananya bolong pas di atas dengkulnya, sah nggak sholatnya? Kagak. Biasa tuh kita kan ngerokok, tiba-tiba celuk aja jatuh nih di atas dengkul. Begitu mau sholat, kelihatan, paha kita kelihatan. Sah nggak sholatnya? Kagak. Buru-buru tambal dulu, cari lakban, dilakban dulu sarung kita atau celana kita.
Wah, anak muda sekarang mah sengajain celana lepis bolong-bolongin pahanya. Wah, tambah kasar itu. Nggak boleh yang begitu. Itu aurat laki-laki. Kalau perempuan itu tamimul badanihi masih wal wajhi wal kapain kalau kata ulamanya. Jadi seluruh badan kecuali masih wal wajhi, kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi harus diperhatikan juga buat perempuan. Ketika pakai mukena, yang namanya dia belum paham nih batasan muka itu semana. Batasan muka itu kalau bahasa kasarnya nih dari sini nih, dari jidat dari sini atas nih, dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Jadi kalau ada mukenanya di sebelah sini, maka hati-hati, batal sholatnya karena masih kelihatan. Itu diperhatiin tuh. Perempuan nggak paham tuh. Dan masih wal wajhi, wal kapain, telapak tangan. Boleh telapak tangan mah kelihatan perempuan lagi sholat. Kalau orang tua kita dulu takut khawatir. Kenapa khawatirnya? Ininya biasanya yang suka ada talinya di sini. Karena takut begitu takbir, Allahu Akbar. Ini mukenanya ke bawah, kelihatan sampai sini. Ini begini aja tuh. Batal dia sholatnya. Gitu, batal sholatnya karena kelihatan. Nutup aurat itu, Pak, bukan hanya ketika ada orang. Ketika di rumah pun, ketika kita sholat, namanya sholat nih, baik ada orang maupun nggak ada orang, kita itu menghadap kepada Allah. Gitu. Ya, kita mengentengin nggak kelihatan orang ini, biarinlah. Cukup pakai anduk sholatnya. Ada yang pakai anduk? Ada yang penting ketutup pusara sama dengkul. Ya nggak bisa. Gitu. Masa Allah mau dibohongin kan gitu. Gampang-gampangin kalau bahasa kasar. Nggak boleh begitu. Nah, itu auratnya. Terus bagaimana seandainya ketika sholat kebuka telapaknya nih yang perempuan? Nah, batal nggak sholatnya? Tapi kalau langsung halan tutup lagi pas saat itu, maka tidak batal. Begitu kebuka tutup buru-buru, kagak batal kalau yang begitu. Nah, udah 9 tuh ya. Ras terus. Kena angin mulu tadi nih. Dah, nomor 4 lah. Nomor 4 aja, tinggal 5 lagi. Tinggal 4 lagi. Yang selanjutnya wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat kalau bagi yang qorib, bagi yang dekat, aelainaha yakinan fil qorib. Jadi kalau yang dekat dengan Ka'bahnya, dengan kiblatnya itu harus ditarik garis lurusnya. Karena tanya si Haji Maman, Tono tanya pada Parwoto. Di sono kan memang kiblatnya di sono, kotak, makanya ngadang dari sini ngadep sini, ditarik itu benangnya tuh, garis benangnya, benar-benar madhab kiblat kalau yang qorib. Kalau yang dekat, bagaimana kalau seandainya yang jauh? Wazonan fil ba'da. Kalau yang jauh cukup zon berprasangka, meyakini bahwa kiblat itu sebelah sono, udah cukup itu. Kita yakin bahwa kiblat itu madhab sono, umpama nih kayak kiblat nih kita nih. Udah yakin, kita yakin aja madhab sono tuh. Gitu. Dan mohon maaf, ketika kita sholat, yang harus madhab kiblat itu fayajibu dulu. Bisodri, jadi dadanya
Ketika kita sholat itu dada harus madep ke depan ketika kita berdiri dan ketika kita duduk, dadanya bukan wajahnya. Jadi ketika kita sholat, saya kasih tahu, kasih gambaran. Sholat itu ketika qiyam berdiri Allahu Akbar. Bukan wajahnya yang harus menghadap kiblat, itu adalah sodri, dadanya. Dan ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, bukan wajahnya yang menghadap, itu harus dadanya. Contoh lagi tasyahud. Makanya hati-hati ketika tasyahud itu. Jadi pas tasyahud akhir umpamanya, jangan sampai miring begini, dadanya ke sono begitu tuh. Wajah palanya ke sono, dadanya melengsong gitu tuh. Nah gitu tuh. Nah, ini batal, nggak boleh. Karena dadanya madep kemana tahu, mukanya bener madep kiblat, tapi dadanya nggak madep kiblat. Usahakan dadanya yang madep kiblat. Gitu. Susah. Ininya umpamanya kakinya, akalin bagaimana caranya supaya tetap posisi dada kita itu madhab kiblat. Adapun ketika hilang lagi, adapun ketika ruku dan sujud, itu yang cukup menghadap kiblat itu adalah tulang, tulang ekornya, tulangnya nih, tulang tengah. Berarti harus lurus tulangnya tuh, gitu tuh. Jadi jangan sampai umpamanya ketika ruku, jadi palanya gitu tuh, mengsong lah umpamanya gitu tuh. Nah, harus benar-benar lurus. Sujud atau ketika sujud, ya harus lurus kan gitu. Itu ketika sujud. Ketika ruku, bagaimana ketika ketika kita tidur miring, lagi sakit sholatnya, tidurnya miring, mana yang harus madhab kiblatnya? Wajahnya dan dadanya. Berarti madhabnya ke sono tuh, palanya di sono, dadanya miring berarti ke sono, kan gitu kan. Luruslah pokoknya wajah dan dadanya. Adapun ketika telentang, wajahnya harus agak didengakin, berarti ganjal pakai bantal gitu. Udah gitu aja. Udah jam 8:30 tuh. Belum ngopi. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Itu tentang syarat sahnya sholat baru 4 gitu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Yang lagi sulit semoga Allah permudah di jalannya, dan kalau yang lagi sakit Allah angkat semua penyakitnya. Yang punya hajat, punya maksud, semoga cepat dikabulkan hajat dan maksudnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.